Oke, silakan. Mulai dari siapa dulu? Oh, baik. Pak, saya Gevi Nasra, mungkin bisa Oke, silakan. dari saya dulu. Oke, silakan Anda share screen overleaf-nya ya. Saya ingin lihat. Anda sudah bikin overleaf-nya? Oh, overleaf belum, Pak. Saya masih di Google Colab kemarin. Oke, ada juga sudah. PPT. Ini bimbingan yang keberapa? Yang pertama? Yang kedua? Berarti Yang kok kedua. belum bikin overleaf-nya apa kemarin? Anda sudah pernah ikut kuliah saya? Oh, Google Docs ya maksudnya, Ya, Pak? yang lateksnya itu loh. Oh, saya kemarin Oh, bilangnya Google Docs, Pak. oh iya, adanya Google Doc ya. Ya oke, kalau pilihannya Google Doc, berarti Google Iya. Doc-nya sudah di-share ke saya. Oh, belum, Pak. Karena belum. Jadi saya harapkan gini, Katanya kemarin hari ini. sebenarnya kalau ada pakai apa, ada pakai Colab. Kalau Colab untuk sintaksnya dan Google Docs untuk laporannya. Oke, ya udah. Karena sebenarnya di Colab kan juga ada yang bagian teks. Jadi sementara bisa di situ dulu, nanti setelah itu digabung jadi di Google Doc kan. Karena dia mau pakai Google Iya. Doc. Oke, memang untuk KP Google Doc oke nggak apa-apa. Sebenarnya tapi kalau tadi yang pernah ikut kuliah saya bisa juga sebenarnya pakai overlay. Karena ada pernah ikut kuliah saya. Pernah, Pak. Kan udah pakai overlay apa belum? Sudah pernah sekali. Nah ya misalnya kalau misalnya ingin novel tapi oke lah nggak apa-apa kalau memang ada ini kami memang nggak saya kalau skripsi cenderung saya arahkan kan ke karena untuk penulisan akademik kan lebih enak yang dilatek kan pakai overlay tapi kalau ini kan karena KP kan lebih ke apa ya kalau saya lebih ke arah praktisi daripada ke akademisi kan komunikasinya jadi Google Doc nggak apa-apa tapi silakan Anda segera bikin Google Doc-nya dan Anda share ke saya terus collab-nya sudah di-share belum? Colabnya juga belum, Pak. Nah, itu. Sekarang Anda coba tampilkan share screen. Collab-nya sudah sampai mana? Anda Oke. kerja praknya sudah selesai apa masih? Sudah selesai, Pak. Nah, kan makanya ini kan sudah selesai kan. Jadi ini yang jadi mau tidak sebenarnya besok lagi itu baru mau berangkat pun harapan saya oh ya karena ini saya kemarin tapi mungkin lebih bisa arahkan untuk yang akhirnya untuk ke skripsi. Jadi salah satu kan kemarin dari acara di PAI ada perusahaan yang ingin apa ada magang tapi memang saya yang konsep yang saya inginkan kan ada mahasiswa ada dosen itu dari dosen muda saya kirim mahasiswa juga saya kirim ke sana itu sekarang saya dapat salah satu direktur perusahaan kan mau konsep saya itu jadi nanti malah enak itu ada dosennya ada mahasiswanya bisa saling bersinergi jadi saya perlu 3 sebenarnya saya ingin ada satu statistik satu aktuaria terus satu dosen tapi Anda kan sudah kan di mana Iya, Pak. kemarin? Di Bapeda, Pak. Bapeda. Oke, sekarang coba liatin Anda pakai Colab. Iya. Ya udah Colabnya coba Ini, saya ingin Pak. lihat data Bapeda apa yang Anda Oke. mau rencanakan dilaporkan ke saya tuh. Oke, sebentar saya buka, Pak. Juga Google Doc-nya mulai buat ya karena di Google Doc saya inginkan Anda cerita di Bapeda ngapain aja. Dan nanti Oke, siap, Pak. yang di collab-nya yang ada kaitan dengan statistik. Kalau yang nggak ada kaitan statistik disuruh ngapa aja. Coba sekarang Anda ceritakan aja di Bapeda Anda berapa lama? Saya 1 bulan, Pak. 1 bulan disuruh ngapa aja? Disuruh yang pertama itu clustering, kemudian juga pernah forecasting. Nah, ya oke berarti udah. laporkan semua itu. Clusteringnya ngapain? Anda pakai apa waktu clusteringnya? Terus forecastingnya Anda Iya, pakai apa itu? 2 itu, Anda iya, disuruh kerja 2 itu. Apa yang lainnya ada lagi? Disuruh fotokopi gitu? iya. Enggak, Hah? fotokopi enggak, Pak. Oh ya udah, Cuma karena sudah input data suruh biasa. buatkan minuman gitu, disuruh buatkan Enggak. minuman ya? Oh enggak. Ya udah, karena kadang saya tanya ada yang disuruh ini, suruh ini, saya berarti disuruh lebih Iya, Pak. akademik kemarin ya? Iya, Iya, clustering. iya. Terus forecasting. Forecasting. Apalagi? Udah, Oh, 2 itu udah, lah Pak. nanti dilaporkan dengan baik. Clusteringnya gimana, terus forecastingnya pakai apa metodenya itu. Sementara pakai collab Oke. dulu nggak apa-apa. Anda perlihatkan bagaimana kerjanya dulu, nanti baru bikin laporannya di Google Doc. Iya, oke, Pak.
Kemudian sebetulnya minggu lalu saya sudah Evan Pak dan Bapak suruh bikin PPT, jadi saya sudah bikin PPT-nya Ya nggak apa-apa. mengenai clustering IPM. Coba PPT-nya udah kalau PPT-nya pakai Oke. apa? PPT-nya Apanya Pak? PPT-nya pakai apa Anda buatnya? PPT-nya. Oke. PowerPoint maksudnya gimana Pak? PowerPoint ada yang punyanya Google kan itu, yang juga bisa Oh iya. di-cloud-kan Oh saya kan? pakai PowerPoint. Enggak kan, Google kan punya Google Doc, terus Google Sheet, terus punya Google apa lagi itu yang untuk ininya. Nah harapan saya cobalah pakai itu semua. Saya inginkan semua yang cloud itu. Tahu yang cloud? Oh iya, tahu, ngerti kok maksudnya Pak. Siapa? Iya, jadi PPT pun ada yang versi cloud kan? Iya. Oke, mungkin saya share PPT-nya dulu. Bikinnya berarti tidak pakai yang cloud, pakai offline. Tidak, belum, ya. Nah, nanti bikinlah yang cloud. Saya inginkan semua Anda biasakan mulai kerja secara cloud. Gitu. Baik Pak, siap Pak. Kami pada provinsi. Tadi yang di klaster apa kok provinsinya apa-apanya? Oh malah pada provinsi Kalimantan loh kan. Jadi makanya itu yang di clustering apa baru lokasinya. Nah ini bikin. Oh iya. Oh Ya iya. nanti oke, diperbaiki. Jadi Anda waktu bikin sesuatu itu usahakan logika Anda ikut masuk. Masa analis cluster metode kami pada provinsi, masa provinsinya di cluster kan enggak kan? Yang di cluster kan ininya oke, nanti di. Oke, silakan mulai coba sampaikan. Oke, pertama terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya saya Yusira Surya Gunawan ingin membawakan laporan KP berjudul analisis cluster indikator indeks pembangunan manusia pada Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan metode K-means. Nah, ada pun latar belakang yang saya ambil. Ya sebentar, mungkin sebelum sana nih, sebentar. Oh ya. Anda itu KP-nya di Bapeda mana? Kok bisa provinsinya banyak tadi? Oh enggak, saya di Bapeda Pontianak, Kalimantan Barat. Ya terus? Nah, kemudian awalnya itu saya Kalimantan Timur, Kalimantan apa ini? Dan Utara. Kalimantan Utara. Anda ke sana juga apa enggak? Enggak, ini berdasarkan saran Bapak minggu lalu disuruh membandingkan. Ya, oke. Itu kan makanya pertanyaan saya hanya untuk mulai lagi bahwa Anda di Kalimantan apa namanya yang tadi Pontianak? Kalimantan Barat. Oke, jadi nanti Anda dari situ ada karena untuk dapat data yang hampir sama bisa kan diperoleh dengan cara nggak harus ke Kalimantan Timur kan? Nggak harus ke Kalimantan Utara kan? Nah, maksud saya itu kalau akhirnya Anda harus ke sana kan juga ya nggak apa-apa kan? Tapi kalau makanya saya kan tadi aja tanya kamu ke sana enggak? Kalau enggak, dapat datanya berarti dari mana? Dari sumber BPS. Data. Nah, nanti sebutkan loh ya. Jadi nah, yang mungkin Anda waktu di Pontianaknya Anda dapat data langsung dari situ. Nah, nanti yang lainnya kan Anda nggak perlu datang ke sana, tapi bisa dapat data yang hampir sama, sekedar untuk kita ingin melihat sesama-sama di Kalimantan ada perbedaan ini enggak itu. Ini yang saya ingin lihat kan kemarin itu. Tapi kan tidak berarti Anda harus KP ke Kalimantan Timur, harus ke Kalimantan Utara kan enggak. Artinya sebenarnya untuk menganalisis kayak gitu tidak harus datang ke lokasinya kan? Betul. Oke, yaudah silakan lanjut. Bentar, ini baru muncul satu slide kok udah ke bawah kedua kayaknya tadi saya sudah merasa enggak. Coba lihat. Wah, kemeruyuk kayak gini. Tahu kemeruyuk? Anda tahu bahasa Anda dari mana? Asalnya? Kalimantan. Tahu kemeruyuk itu? Penuh bahasa gitu Jawa. Ya, Nah, iya, jadi kayak ada pada nonton Coldplay kemarin atau mau ada kampanye kan orang ini jadi susah dipahami kan? Ya, jadi latar belakang ini kan PowerPoint kan ini. Kalau ini laporan, nah, ini PowerPoint kan? Nah, PowerPoint kok bukan poin ini, ya kan? Nah, kalau PowerPoint itu poin-poinnya ya, biar enak ini. Oke, nah berarti Anda belum bikin PowerPoint sebenarnya ini. Hanya memindah dari laporan. Oke, coba berikut. Ya udah,
Ini kata singkatnya apa coba dari latar belakang? Nggak usah dibaca loh ya. Oke. Oh iya, iya, Intinya iya. di sini apa? Poinnya apa? Udah gampangannya. Poinnya Jadi apa di sini? ya, poinnya diperlukan pengukuran kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat yang dapat diukur berdasarkan indeks pembangunan manusia, di mana indeks pembangunan manusia itu dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan sehat, bisa diukur dengan indikator harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diukur dari indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi hidup layak dengan indikator pengeluaran per kapita. Kemudian hasil analisis IPM Kalimantan Barat ini akan dibandingkan dengan IPM dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk melihat dan mengevaluasi apakah tingkat IPM di Kalimantan Barat ini sudah cukup baik. Gitu, Pak. Oke, berhenti di sini. Pertama, Anda kemarin tertarik dengan IPM. Kayaknya belum cerita tadi. Oh iya, sebenarnya karena di Bapeda itu kan erat kaitannya dengan IPM dan juga untuk melakukan Bapeda singkatan apa? Apa? analisis itu, saya juga masih IPM Indeks Pembangunan Manusia. Oh, Bapeda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Nah, oke, dan artinya kebenang merahnya dari sini. Kan Anda KP di apa, Badan Perencana Pembangunan apa tadi? Apa? Bapeda tadi? Halo? Bapeda. Ini keputus-putus ya? Ya. Apa saya yang sinyalnya jelek apa yang Anda ya? Anda posisinya di mana? Ini kayaknya kok nggak lancar ya. Tadi saya bimbingan yang tesis lancar kok ya. Ini ada posisinya di mana? Ada posisinya? Saya posisinya di pos Pak. Apakah sudah Halo? terdengar? Halo? Sudah Ya, terdengar, ya Pak? makanya di kok ya kok ya ya sinyalnya tadi kayaknya jelek banget ya enggak. Karena Oh saya tadi iya. kan barusan bimbingan yang S2 lancar itu loh. Ini kayaknya apa perlu pindah kos-kosan ini yang sinyalnya bagus ini. Waduh. Iya siap, Pak. Saya sudah Anda hotspot pakai apa pakai HP. ini? Dah, oke. Tadi emang wifi Karena kos saya jelek, Pak. kadang di kok ya betul lah makanya tadi karena tadi saya barusan bimbingan S2 lancar, berarti tempat saya lah bagus kan, berarti yang berarti ya. Oke, jadi Bapeda tadi singkatan apa Bapeda? Badan Perencanaan Pembangunan Bapeda. Daerah. Badan Nah, Perencanaan oke. Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan. Apa kaitannya dengan IPM? Kaitannya itu jika kita mengetahui IPM, kita bisa mengukur apakah Kalimantan Barat itu sudah bagus kualitas sumber daya manusianya, dan apabila belum bagus, maka di bidang apa yang dapat ditingkatkan, sehingga bisa direncanakan langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan IPM di Kalimantan Barat. Oke, saya tanya, kalau seandainya Anda kerja di Bapeda, apakah bertanggung jawab urusan IPM ini? Mungkin tidak secara langsung, Pak. Gue kalau nggak ada secara langsung berarti ada apa hubungannya? Bahwa Bapeda kok ada kaitannya dengan IPM itu? Mungkin kan saya di Bapedanya itu di bidang penelitian dan pengembangan. Jadi memang saya itu meneliti dan mengembangkan. Jadi kita meneliti datanya dan menganalisis datanya, kemudian tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap peningkatan IPM-nya, hanya menyajikan data hasil analisisnya. Nah ini kira-kira yang dibangun apa sih kalau pembangunan daerah? Ini kayaknya Anda berarti nggak tahu IPM itu. Yang dibangun apa kalau daerah? Anda tahu yang dibangun hanya gedung, apa jembatan, apa jalan? Ada Oh, urusannya dengan manusia nggak itu? Nanti ngefek ke manusia. ada Pak, karena kan kemarin saya KP di Bapeda itu juga mengurus tentang anggaran pendapatan belanja daerah. Nah itu kan membagi ke tiap organisasi perangkat daerah. Nah dari situ bisa uh, dibagi berdasarkan concernnya bidang mana yang memerlukan lebih banyak untuk peningkatan IPM ini. Nah, oke, jadi maksud saya gini, Anda KP-nya di Bapeda, maka Anda seolah kerja di Bapeda.
Bapeda kan bikin perencanaan pembangunan. Nah, bagaimana pembangunan itu bermanfaat untuk apa? Ya manusianya kan, manusia di situ kan. Iya. Biar apa ini? Umurnya panjang, sehat, terus apa lagi ini dimensi yang dipakai ini? Umur panjang, terus apa sehat katanya 3 dimensi ini. Iya, umur panjang dan sehat, Harapan lama terus juga sekolah. Nah, ini kan sekolah iya, terus nah, Bapeda kira-kira kan bertanggung jawab dengan ini kan supaya orangnya pada umurnya panjang, sehat, terus pada sekolahnya bisa lama, terus apa lagi ini? Pendapatan apa? pengeluaran per Mestinya kapitanya bisa per tinggi. kapitanya, hidupnya layak. Nah, inilah yang tadi harusnya Anda bikin benang merahnya. Anda kan di Bapeda, Oh, Bapeda bikin perencanaan pembangunan. Nah, di sini saya kenapa jadi tertarik ke IPM karena IPM adalah apa? Dimensi dasarnya ini. Nah, ini yang kalau bisa setelah Anda nemukan tadi nanti apa melakukan clustering apa ya tadi, ini, maka mulailah melihat kayak pemetaan di Bapeda kan bertanggung jawab di provinsi kan. Iya kan? iya. Nah, yang Anda mau cluster basisnya apa? Kabupatennya atau apa? Kabupaten atau kota di provinsinya, Pak? Oke. Ke-14 Nah, kabupaten dari kota. situ kan nanti akan ketahuan kan, klaster mana, kabupaten mana yang masih rendah, maka harus dikasih anggaran lebih tinggi kan, biar cepat sama Iya, dengan benar. yang lainnya. Itu. Nah, maksud saya, Anda latihan lah, pumpung ini masih latihan, artinya kalau ada salah benar kan cuma urusan di kampus kan, paling saya kasih nilai nggak Iya. bagus gitu kan. Tapi kalau sudah kerja, itu merugikan apa? Masyarakat kan. Iya, Ngomong Pak. daerah situ masih indeks masih rendah malah nggak dikasih anggaran, yang sana malah dikasih anggaran yang besar, jadi nggak ada pemerataan pembangunan kan, akhirnya Iya, ketimpangan betul. terjadi. Nah itulah kalau sudah kerja, kalau di sini harapan saya setelah Anda mengklaster juga membuat kebijakan. Nah besok ini yang dikirim Mhm. laporannya ke sana itu rekomendasi kebijakan untuk Bapeda berdasar kajian saya ini. Maka mestinya ini harus dapat perhatian yang ini supaya di Kalimantan ini tuh juga Anda ingin mau, kenapa saya sarankan perbandingan karena kan ya kata-katanya kan saya juga belum punya datanya kan, Kalimantan Timur paling bagus katanya, ya benar ya. Nah, setelah analisis sih benar sih, Pak. Ya, nah makanya kan dugaan saya nggak punya data. Apalagi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negara lain kan itu mestinya harus Iya, dapat perhatian kan. Tapi ini urusannya nanti bukan karena Anda kan posisinya di Kalimantan Barat kan. iya, Nah, itu salah satu bisa juga kan kalau Anda senang nulis di media, sebenarnya itulah yang saya harapkan kadang ini loh hasil dari saya partai mungkin dengan kalau Anda pintar nulis artikel yang ringan itu, ini diperoleh ternyata Kalimantan itu perlu perhatian khusus ini gitu. Ya, biar yang pada mau kampanye kan nanti terus dipakai itu kan. Oh, ini berdasar hasil karyanya GVR Suraya tulisannya ini, wah bagus ini. Atau Kalimantan Utara perlu perhatian ini misalnya dari si IPM-nya. Tapi ini kan tidak hoak gitu loh, berdasar data kan. iya. Oke, dan nanti di sini latar belakangnya dibikin lebih apa ya apa udah, tapi sayangnya bapedanya nggak kesebut itu. Anda seolah-olah jadi Anda terlepas dari tempat kerja prakteknya ini. Oh, Artinya iya dimulai benar. dari apa? Anda Jadi pokoknya kalau kerja praktek sering saya inginkan mahasiswa seolah kerja di situ, walaupun kerjanya cuma sebulan. Tapi Anda bisa berpikir yang cerdas, berpikir yang tajam, akhirnya malah dengan yang kerja puluhan tahun di situ, mungkin lebih sensitif Anda melihat permasalahan di Bapeda misalnya. Ya kayak tadi, mungkin yang kerja di sana nggak pernah analisis kayak gini ya. Misalnya, nah Anda kan iya, yang cuma 1 bulan aja punya pikiran itu, nah itu kan menunjukkan Anda lebih sensitif dibanding orang-orang yang di situ malah dikerja. Nah inilah maksud saya gitu, bahkan dulu ada bimbingan saya ini juga dikerja di Bapeda pulang kampung dia di Bali, hanya di Bali itu. Cuma sekarang nggak saya pantau dia sudah seperti apa. Gitu. Jadi akhirnya dia kerja di Bapeda, jadi waktu itu ya karena saya inginkan kan kamu seolah tunjukkan bahwa dengan statistik kamu bisa membantu perencanaan pembangunan di daerahnya. Nah ternyata pada saat itu dia memang orang tua juga ingin dia pulang aja, ya udah hanya di Bapeda juga di Bali. Cuman saya nggak terpantau karena dulu saya nggak bikin grup
apa KP grup ini, jadi yang sudah lepas ya, kadang-kadang nggak pernah nanya. Tapi ini contohnya gitu, kalau Anda misalnya ingin pulang kampung besok, Anda asalnya dari sana kan, Pontianak kan? Iya, di Ya, Pontianak. nah misalkan orang tua anak udah lah mau kerja di Bapeda aja, ya udah, nah, nanti ada lowongan di Bapeda, Anda coba ajukan. Nanti kan kalau pas beruntung ya memang akhirnya bisa apalagi kalau Anda kemarin menunjukkan kinerja yang bagus. Itu ada yang akhirnya kerja di situ. Nah, itu yang saya masukkan. Jadi, dan saya yakin di sana belum ada sarjana statistik kan dari UGM, Iya, belum ada kan? Kalau sarjana belum. statistik dari luar UGM ada nggak? Dari luar UGM juga belum Nggak ada ada. sih. Nah Belum. itu kan, padahal itu kan perencanaan kan penting kan Bapeda itu, supaya rencananya bagus itu. Maka perlulah statistik yang menganalisis itu supaya nanti cepat membuat Kalimantan Barat pertumbuhan, kalau konteksnya ini ya pembangunan manusianya bisa meningkat pesat. Saya nggak tahu dari segi ranking IPM, rankingnya di mana ya? Untuk Kalimantan Anda Barat tahu? itu tahun 2022 itu 30 dari 34 provinsi. Nomor 30. Iya. Iya, Oh, iya. berarti ada perlu pulang kampung itu. Bangunlah daerahmu itu supaya naik jadi ranking ya 10 besar lah misalnya. Waduh. Oh, jadi gitu tuh. 30 dari 30 aja. Berarti termasuk Iya, penting sebenarnya ya ini yang Anda lakukan ini. Ya nanti moga-moga laporan Anda dibaca oleh ininya, nanti diantar langsung ini hasil analisis saya. Tolong jadi perhatian. Saya ingin minimal naik jadi ranking 25 ya udah lumayan lah. benar-benar. Jadi masih 30 ya. Berarti dengan Iya. yang Kalimantan Timur berapa ya tadi Anda? Mungkin Anda kan sudah mulai ambil. Kalimantan Timur berapa? Kalau Nomor yang lain berapa? kurang tahu, kurang Loh, tahu. Anda kan ini ambil data katanya yang untuk membanding. Oh, iya, tapi kalau untuk peringkat se-Indonesianya saya kurang tahu. Cuma overall itu Kalimantan Timur lebih tinggi dibanding Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Oke, berarti rankingnya lebih tinggi kan logikanya ini dari Iya, lebih dari tinggi. ininya. Terus Kalimantan Utara, Kalimantan Utara itu kalau dari indikatornya ada beberapa yang lebih tinggi dari Kalimantan Barat, tapi tidak semuanya. Jadi untuk peringkatnya hmm, saya belum tahu apakah lebih tinggi atau lebih rendah. kemungkinan bisa juga hampir sama kalau karena ke sana juga masih kalut kan itu, makanya disingkatnya kalut apa Kaltara ya sekarang tadi. Kaltara ya. Kaltara bukan, karena kalau disingkat Kalimantan Utara dengan kalut katanya enggak selalu kalut itu. Jadi Kaltara itu. Tapi memang benar Iya, kan, betul. jadi saya dari hanya lihat luar ya, saya nggak pernah lihat data, tapi kalau pas saya mengunjungin itu, saya kerasa, walaupun saya kebetulan sih Pontianak dan Kalimantan Utara Barat belum, tapi saya lihat kalau Balikpapan kan kayaknya beda lah, kayaknya mungkin lebih baik dibanding kalau yang sudah Iya. saya lihat Kalimantan Selatan sama ya baru Kalimantan Timur ya saya baru berkunjung ya, jadi lihat kayaknya yang memang sudah cukup bagus yang Kalimantan Timur memang kayaknya itu di ini ya. Kayak kalau di Sulawesi kan Sulawesi Selatan itu yang sudah. Ya oke, nanti silakan ya dibenahi. Anda punya ada ceritalah bahwa dari Bapeda salah satu perjalanan pembangunan. Nah, menurut saya ketertarik kelulusan pembangunan manusia. Nah, dari situlah pembangunan di komponen basic dasarnya ini. Nah, saya ingin melakukan clustering berdasar tadi yang kabupaten kotanya, itu di latar belakangnya cerita kayak gitu aja. Terus ini nanti ditambah ya, tapi nanti waktu PPT dibikin poin-poin, Oh jadi iya, biar siap, Pak. enak, bukan kayak gini. Oke, ya udah silakan lanjut. Oke. Kemudian ada studi pustakanya yaitu analisis klaster yang bertujuan untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya dengan mengklasifikasikan objek, agar setiap objek yang memiliki sifat yang mirip akan mengelompok ke satu klaster yang sama. Nah, analisis klaster ini terbagi menjadi dua, yaitu hierarki dan non-hierarki, di mana metode hierarki itu mengelompokkan objek yang memiliki kesamaan paling dekat. Dan proses tersebut dilakukan berlanjut ke objek lain hingga semua objek membentuk klaster. Nah, Ini kemudian juga sama ya, nanti dibikin poin-poin sama. ya, biar kelihatan sekali langkah-langkah ininya ini, karena banyak yang Anda sebut, tapi kalau ini terlalu ramai gini kan
kurang. Ya oke, silakan lanjut. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi aja ya, Pak. Ya, silakan. Kalau metode non-hierarki, yaitu menempatkan objek-objek ke dalam klaster sekaligus sehingga terbentuk sejumlah klaster tertentu. Yaitu sangat berkebalikan dengan metode hierarki. Salah satu metode clustering non-hierarki adalah K-means clustering yang digunakan dalam analisis ini. Di mana K-means clustering adalah metode analisis cluster non-hierarki yang bertujuan mengelompokkan objek yang ada menjadi satu atau lebih cluster berdasarkan karakteristiknya. Sehingga objek dengan karakteristik yang sama digabungkan bersama dalam cluster yang sama, dan objek dengan karakteristik berbeda digabungkan bersama dalam cluster yang berbeda. Pada K-means clustering, penentuan satu objek dalam cluster tertentu berdasarkan rataan terdekat dan jumlah cluster telah ditetapkan terlebih dahulu. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama ada sumber data yang saya peroleh dari BPS tiap-tiap daerah. Ada data harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pengeluaran per kapita tahun 2022 yang saya peroleh dari BPS Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Selanjutnya teknik analisisnya yang saya gunakan yaitu K-means clustering dengan langkah-langkah yang pertama mengumpulkan data dari BPS, kemudian yang kedua mencari jumlah cluster optimal, saya menggunakan silhouette method yang akan dijelaskan lebih lanjut, kemudian yang ketiga melakukan analisis cluster dengan metode K-means clustering, yang keempat membuat plot grafik hasil analisis, dan yang kelima melakukan interpretasi. Nah, berikut hasil pembahasannya. Ada data indikator indeks pembangunan manusia tahun 2022 berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, di mana Provinsi Kalimantan Barat ada 14 kabupaten atau kota, Kalimantan Timur ada 10 kabupaten atau kota, dan Kalimantan Utara ada 5 kabupaten atau kota. Kemudian lanjut ke statistika deskriptif. Setelah dianalisis, diperoleh hasil sebagai berikut, di mana seluruh statistik pada keempat indikator di Provinsi Kalimantan Barat itu lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun ada beberapa yang melebihi Kalimantan Utara, yaitu pada nilai maksimum indikator harapan lama sekolah, nilai maksimum rata-rata lama sekolah, nilai maksimum pengeluaran per kapita, dan juga median angka harapan hidup. Tapi kayaknya Kalimantan Timur semua sudah tinggi ya itu ya. Iya ya. Iya, sudah lebih tinggi semua. Oh iya, kalau yang barat sama utara ada yang saling, ya ada yang kalah, ada yang menang gitu kan. Tapi kayaknya Iya, Kalimantan Utara lebih bagus ya. Iya ya. Iya, yang kalahnya dikit aja Pak dibanding Kalimantan Barat. Ya, ternyata Kalimantan Utara malah, padahal saya pikir karena Kalimantan Utara diuntungkan itu kan sebelahnya sudah makmur kan itu. Yang itu Iya. dengan negara Malaysia kan itu berbatasannya kan itu. Iya, Yang apa Pak. Kuching Dan ya, juga mungkin kabupaten atau kotanya kan hanya 5 Pak dibanding Kalimantan Barat yang Oh 14, iya, jadi lebih merata. karena itu hasil pemekaran ya itu Kalimantan Utara ya, jadi lebih sedikit ya dibanding yang Iya, baru. jadi ngurusnya lebih mudah itu. Benar. Ya, Lebih ya oke merata. silakan lanjut, jadi ini kan dari gambaran awal. Oke silakan. Oke, Pak. Kemudian ada juga saya melakukan analisis pada data gabungan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dengan mean-nya ini 72,44 yang mana lebih rendah dari nilai rata-rata keempat indikator pada tiap-tiap daerah. Dan juga min pada harapan lama sekolah itu lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Barat. Min dari rata-rata lama sekolah data gabungan lebih tinggi daripada min rata-rata lama sekolah Kalimantan Barat. Dan min pada pengeluaran per kapita data gabungan lebih tinggi daripada min pengeluaran per kapita pada Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian lanjut ke analisis klaster pada Kalimantan Barat. Yang pertama saya mencari jumlah klaster optimal menggunakan silhouette method, diperoleh bahwa jumlah klaster optimalnya sebesar 2 karena nilai average silhouette scores yang paling tinggi itu pada jumlah klaster 2 yaitu sebesar 0,6, dapat dilihat pada gambar. Kemudian karena telah diperoleh pusat klaster sebanyak 2, maka dilakukan analisis dan diperoleh bahwa nilai min dari masing-masing klaster, di mana klaster 2 memiliki min tertinggi pada setiap indikator, sehingga klaster 2 merupakan klaster kabupaten atau kota dengan indeks pembangunan manusia tinggi. Dan klaster 1 memiliki min terendah pada setiap indikator, sehingga klaster 1 merupakan klaster kabupaten atau kota dengan IP yang rendah. Di mana
Klaster Satu ya, dengan benar. ya. Klaster yang tinggi cuma satu ya? Iya ya? Iya, yang tinggi cuma satu, Pak. Itu yang ini, Pontianak? Iya, Pontianak. Nah, ibu kotanya. Oh, berarti benar-benar nggak rata ini di sana. Yang rendah sampai 13, 14. Wah, ini dan betul-betul Anda harus jadi gubernur di Kalimantan Barat ini kayaknya. Aduh. Itu masa ketimpang sekali ini. Pada saat terjadi kayak gini memang kelihatan sekali itu. Dulu saya yang Bali aja juga. Tapi Bali lebih baik karena mereka lebih kecil ya, kayak tadi Kalut mungkin nanti. Ini menurut saya itu timpang banget ini. Yang rendah Iya, 13 benar, mesti Pak. yang tinggi satu ini. Kayaknya uangnya ngumpul di Pontianak semua ini mesti ini. Yang jauh nggak kebagian ini, Aduh. kasihan ini. Ya kok bisa kayak gini. Ya oke, ini salah satu Anda sebagai, tapi Anda warga Pontianak ya? Iya. Iya, Jadi iya. keenaan sudah kan, nggak usah mikirin yang lain, yang penting Pontianak makmur ini kan. Enggak. Ini kelihatan sekali timpang ini. Besok harusnya saya cari masa Kalimantan Barat yang asalnya bukan dari Pontianak ini, yang suruh ke sana lagi ini. Biar dia bisa Coba, protes coba. nanti ke Bapedanya ini. Oh, kontras. Ya, oke, silakan lanjut. Oke. Selanjutnya ini hasil klaster pada klaster 2 yaitu klaster dengan tingkat IPM tinggi hanya Kota Pontianak dan sisanya berkumpul pada klaster 1 yaitu klaster dengan tingkat IPM rendah. Berikut pembagiannya, klaster 1 rendah ada 13 kabupaten kota dan klaster 2 tinggi itu hanya Kota Pontianak. Nanti coba kalau Selanjutnya, saya lihat siluetnya, coba lihat siluetnya. Coba mungkin dicoba kalau 3 kayak apa ya? Coba siluet yang coba lihat yang siluetnya. Kalau ini Pak, misalkan 3 kayaknya ya di masih 0, berapa. Itu tadi ini berapa yang Pak 0, kalau 2 kalau 2 6 ya? 0,6, kalau 3 Kalau ini 0,35. Kalau oke, ya, mungkin dicoba alternatif itu ya walaupun agak lebih ini ya. Karena kalau ini hanya untuk supaya strategi perencanaan pembangunannya bisa lebih baik, mungkin yang rendah banget mesti ada nanti yang agak sedang, biar diutamakan yang paling rendah itu mana itu, biar dia bisa oh geser. iya, Sebenarnya iya. ini kalau Anda dipakai ini ya misalnya dibagi 3 dulu lah, jangan ini kan secara statistik ya, tapi bisa juga secara realita. Ini karena jelek banget kayak gini, maka lebih baik nanti ini tetap iya keluarkan. Yang kedua, ini Ya, pertimbangan praktis ya. Jadi ini adalah pertimbangan akademisnya kan. Oke. Tapi ini kan nggak bermanfaat secara untuk praktisnya kan. Nah, Anda dalam rangka iya, untuk ini, supaya nggak mungkin kan tiba-tiba 13 di program kenceng kan. Nah, maka nanti iya dibikinlah Pak. nanti yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, nanti yang rendah Oh iya, didulukan. Itu cara nanti bikin biar Bapeda coba fokuskan, mungkin tidak seberat ini kan, langsung 13 suruh diurusi kan ya. Yang Pontianak iya, apa iya. protes gitu. Biasa dikasih uang banyak tiba-tiba dikurangin itu karena nanti gubernurnya nggak dipilih lagi gitu kan. Jadi nanti karena nah ini ketimpangan-ketimpangan seperti ibu kota kan, Jakarta kan ngambil berapa puluh persen kan kemakmurannya kan. Nah, Iya, makanya dengan ini kan, karena kalau selalu dibuat kayak gitu, nggak ada apa kegiatan-kegiatan di daerah lain, maka nanti pertumbuhan ekonominya kan nggak kena dampak kan itu. Ini saya membagi iya, kue pembangunannya lah itu, makanya sekarang kan disebar di mana-mana menurut saya sudah cukup bagus. Maka ini nanti coba pakai siluet yang 3 ya, karena 3, 4 siap kan Pak. hampir dekatan. Saya kira 3 ya nanti. Ini tetap jalan, tapi ini kan kalau untuk perencanaan pembangunan itu susah kan, karena Anda punya Iya, dua terlalu banget. banyak. Ini yang namanya kalau sudah ke dunia praktis. Jadi ini kalau Anda akademis kan, iya Pak, kalau di kuliah ya harus gini tuh, wah, karena siluetnya paling tinggi. Tapi manfaatnya ini nggak ada secara praktis. Nah ini kan karena ini Iya, kerja praktis, harapan lebih ke praktisnya daripada ke manusia kan. Karena ini ada kebutuhan ekstrim sekali. Nanti coba ya bikin 3 ya, siluet iya yang siap ke Pak. tiga, klaster 3. Kalau untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utaranya juga 3 Pak. Dan nanti tidak coba yang nanti lihat dulu kalau perlu 3 apa enggak coba. Yang ini dulu Kalimantan Oh ya, Barat dulu oke kayaknya siap perlu Pak. 3. Ya silakan lanjut. Oke lanjut. Analisis klaster pada Kalimantan Timur sama juga terlihat bahwa jumlah optimal klasternya sebanyak 2 dan diperoleh hasil seperti ini dengan
klaster 1 itu memiliki min terendah pada setiap indikator, sehingga merupakan klaster kabupaten atau kota dengan IPM rendah dan beranggotakan 7 kabupaten atau kota. Sedangkan klaster 2 itu merupakan klaster tinggi. Oke, berarti ini juga sama lah, perlu dibikin 3 nanti. Slide yang ketiga kan ya 0,4 ya, dekat ya. Coba ya nanti yang ini juga iya. Kalau ini masih lumayan kan, 7, 3 ya masih. Tapi kalau nanti 7 bisa dipecah lagi jadi 2, mungkin nanti akan kelihatan yang paling rendah didulukan lah nanti nanti yang sedang sama tinggi dibiarin dulu lah secara pertumbuhannya, nggak usah dikencengin, itu yang misalnya gitu. Ya oke, nanti ini coba dibuat juga lah kayaknya ini. Tapi ini sekali lagi, ini pertimbangan bukan akademis ya, pertimbangan praktisnya ya. Jadi ini menurut saya kalau hanya 2 kalau untuk konteks, karena nanti kan kita akan lihat ini 2022 kan, 2023 seperti apa. Sudah ada. Nah ini idealnya sebenarnya ini kan dirancang waktu sebelum bikin APBD. Jadi ini kondisinya kayak gini, makanya harus dibuat ini untuk yang tahun 2024 harus dibuat yang utamakan yang ini dapat kue lebih banyak, nanti akhirnya akan berdampak lama-lama yang klaster yang rendah pindah ke yang sedang kan sudah misalnya. Oke, sekarang lanjut yang jadi bikin 3 juga ya ini ya, kayaknya perlu dibikin 3 ini. Ya, oke, silakan. Nah, berikut pembagian kabupaten atau kotanya, di mana klaster tinggi hanya terdiri dari kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, dan sisanya di rendah. Oke, bisa sudah duga tadi, berarti Balikpapan, Samarinda, sama Bontang, ternyata pas ini. Karena Samarinda, Balikpapan kemarin saya sudah ngunjung, ini memang ini lebih, yang lain-lainnya saya kayaknya memang agak ini kan, Bontang kan karena ada ini kan yang minyak kan itu. Iya. Iya kan, jadi dia tertolong itu, ini yang tapi yang Balikpapan kan karena ibu kota provinsi, Samarinda kan karena masih kayak satelitnya itu, jadi makanya ini kan besok kalau IKN-nya diantaranya, maka ini tambah makmur kan besok ini. Tambah makmur. Karena kedorong itu, nah yang ini makanya ini nanti dibikin 3, direkomendasikan yang biar yang ini kan sudah dikena efek dari IKN aja sudah akan tambah makmur, maka yang gubernurnya diharapkan besok kan ada kampanye gubernur kan itu. Nah kamu jadi tim size-nya kan dari tim ahli statistiknya itu, wah nanti langsung dijadikan ininya kepala Bapeda nanti kan. Ya. Nah ini nanti ya dipecah 3 juga ya, saya ingin lihat di antara yang padahal sebenarnya dari segi ininya. Ini yang Penajam Pasar Utara besok kan yang dekat dengan ini IKN yang kalau sana ini yang Penajam itu kan pasar itu yang di sebagian diambil untuk wilayah IKN. Tapi yang Kutai padahal kerajaan Kutai kan dulu ini ya kok ini nanti silakan dipecah 3 ya, sama ya dipecah 3 aja ya. Pakai suratnya itu ya. Tetap yang 2 ini iya, tapi nanti ada beri alasan praktisnya ya. Karena kalau langsung benahi 7 biar naik jadi tinggi kan berat, lebih baik dibikin rendah, sedang, tinggi dulu. Jadi 3 surat. Jadi surat sekali lagi itu adalah hanya secara teori satunya memang gitu, tapi sebenarnya dalam keadaan praktisnya kita nggak harus kayak tadi ekstrim langsung hanya 2 gitu. Ya oke, silakan lanjut ke yang berikutnya. Selanjutnya analisis klaster pada Kalimantan Utara, sama juga jumlah klaster optimalnya hanya 2 karena kabupaten kotanya kan hanya 5. Dan diperoleh klaster tinggi hanya 1 kota dan klaster rendah itu 4 kota. Ini juga ya, bisa dibikin 3 juga lah ini, karena saya lihat juga hasil ininya kan iya kan 3 ya ini kan masih lumayan. Nanti 3 supaya misalnya kalau langsung 4 ini ya biar yang rendah dulu dibikin jadi sedang lah gitu. Jadi menurut saya agak secara di praktisnya tetap perlu rendah, sedang, tinggi lah itu dalam konteks bikin ini kan. Oke, siap. Oke, saya kira jadi ini kalau melihat ini memang yang yang timbang tetap tadi ya barat sama utara ya. Kalau Balikpapan lumayan tadi 3 sudah. Tapi juga menurut saya masih ada ketimpangan juga itu. Apalagi kalau sudah tidak secara nasional nanti kelihatan sekali itu betapa ketimpangannya antara Jawa luar Jawa kan itu. Ini kemarin IPM sudah analisis yang mana aja ya, itu yang ini. Itu beberapa memang banyak sekali yang menurut saya ini harusnya
kalau ada yang pintar nulis di media sebenarnya untuk mumpung ini kan lagi pada mau kampanye kan itu, biar mereka itu mbok yo kampanye sing keren itu loh, pakai statistik itu loh, kampanye kok cuman ngomong-ngomong kayak gitu. Kalau kita bikin program tapi berdasar basisnya ada data statistik kan itu lebih keren kan. Makanya Iya. sebenarnya saya berharap tim sesnya banyak orang statistik gitu kan. Biar mereka itu memperlihatkan secara statistiknya kelihatan. Jadi misalnya ini loh, besok yang akan saya garap ini kelihatan bahwa itu mappingnya sudah berdasar data, tidak berdasar politik kan. Iya. Kalau politik Iya. kan karena kedekatan bupatinya dengan gubernurnya, karena ini kan beda itu ya. Jadi itu lebih baik karena atau karena satu partai, gubernurnya partai A, bupatinya partai A, ya itulah nanti yang didulukan kan itu. Nah itu kan tidak berdasar objektif. Nah ini yang maksudnya statistik adalah bermain objektifnya. Nanti Anda silakan bikin ini. Kalau Anda pintar nulis di media, sebenarnya kan sekarang lagi diarahkan seperti itu. Anda ini kan tidak dalam konteks untuk apa ikut-ikutan campur tangan urusan ini kan apa politik kan. Tapi memang ini Politik sebenarnya kan kan. urusan politik memang biar para politikus itu yang atau yang di eksekutif itu ya berpikir kayak gini. Ini saya lihat, ini hanya kemudian saya tambahkan itu sebenarnya saya ingin lihat dari sebenarnya bisa juga sih sebenarnya seluruh Kalimantan ada berapa provinsi sih? Coba, Kalimantan uh, nah, ini 3 sama Kalimantan Tengah. oh ada tengah ya, Ya, yang ada tengah. tengah sama selatan ya, yang saya Ya, pernah 5. ke tengah sama selatan, cuman sana makmurnya kayaknya gara-gara sawitnya mungkin ya. Tengah sama selatan banyak Benar. sawit. Saya malah ke Saya yang belum barat tahu. sama ke utara. Saya Kalimantan baru pernah mengunjungi yang timur, terus tengah sama selatan yang sawit itu. Kalau di barat banyak sawit enggak? Di barat Di nggak terlalu banyak, tapi ya ada. ya tapi kan nggak sedominan seperti selatan sama ini kan. Iya, iya. Itu saya lihat hampir semua malang di sini kan sawit semua itu. Nah itu kan sumber kemakmuran juga kan itu kalau dikelola dengan baik. Nah, rata enggak. Sebenarnya menarik kalau tadi hanya kurang apa? Kalau ngolahnya gampang Kalimantan dapat data Selatan sama sebenarnya Tengah. sekalian aja biar Anda bisa nambahkan ke selatan sama tengah. Ngolahnya gampang kan? Oh, ya boleh Pak, boleh. Iya kan? Ya. Iya data. Ya ini sekalian ada nanti jadi apa ini kan? Eh, penasehat semua gubernur di Kalimantan gitu kan. Waduh. Oh ini saya tahu persis kalau ingin manusianya pada makmur gitu lah. Ini karena IPM itu penting sekali ya karena itu menunjukkan apa bagaimana pembangunan itu sebenarnya pembangunan manusianya kan karena apapun pembangunan untuk manusia kan supaya manusianya enggak apa lama-lama habis gitu kan. Ya, ya. Nah ini mungkin kalau berarti ini ada 3 ya, 5 ya di Kalimantan ya. 5. Timur, barat, selatan, utara, tengah ya. Tengah. Ya udah baik tambahkan tengah sama ini saya karena saya ingin melihat bagaimana dampak yang sawitnya tadi. Mungkin Anda bisa bikin cerita kayak gitu kan. Nanti reportnya caranya waktu kan nanti kemungkinan akan dikirim ke ini kan Bapedanya kan itu. Iya. Jadi cara bahasnya gini, Anda bahas itu ini apa sekedar untuk tambahan membanding dari provinsi tetap apa yang sama-sama di Kalimantan itu. Nah, nanti dari situ kan Anda bisa memberi nikahnya apa mungkin kan mereka biasa sama Kalimantan kan punya kayak forum untuk kumpul-kumpul kan itu bagaimana ingin memajukan itu. Nah ini menurut saya menarik sekali karena saya memang kalau beberapa makanya salah satu sekarang yang saya ada yang skripsi tentang karena dia kan magang di Kemenak kan, nah ini baru kejadian kan urusan kerukunan beragama terusik lagi kan itu di mana itu kemarin di Sulawesi ya itu ya. Maka saya ingin lihat indeks kerukunannya seperti apa yang sana karena saya lagi yang satunya lagi skripsi kan dia karena magangnya di Kemenak terus saya minta dia membuat indeks kerukunan beragama dan membuat petanya. Jadi spasialnya nanti kan akan ketahuan mana yang paling agak sensi itu yang nanti khawatir kalau ya ini ternyata sudah kejadian kan ada yang bentrok kan itu. Nah itu saya mana besok dari hasilnya si siapa nanti siapa ya kemarin tuh
apa nama itu kan lagi saya minta ngelihat indeks kerukunan karena dia kan di Kemenag. Ya udah sekalian kamu ngelaporin ininya di situ, skripsinya juga di situ gitu. Sebenarnya ini kan menarik juga kalau Anda untuk skripsi, salah satunya sebenarnya adalah nanti mencari faktor-faktor yang mempengaruhi si IPM ini biar kalau dijadikan program pembangunan yang diutamakan programnya apa gitu. Yang kaitannya sekolah dulu apa tadi yang apa namanya? Kesehatan atau yang mana itu yang masih lemah itu. Nah, nanti itu diutamakan, didulukan kan. Karena sama-sama kan kalau yang sekolah kan juga efeknya long term kan itu. Kalau Betul. kesehatan kan mungkin bisa short term karena dengan dibikinkan puskesmas atau apa kalau kurang pelayanan kesehatannya itu mungkin bisa. Anda statistik apa aktuaria? Statistik. Statistik. Untuk saat ini kan melihat itu tadi kan ada beberapa yang basic itu kan nanti kita ingin lihat variabel yang berpengaruhnya. Jadi kalau Anda lanjut untuk skripsi menarik ini kalau saya sebenarnya mengarahkan seperti itu supaya kerja praktek itu benang merahnya kepegang, dilanjutkan skripsi dengan metode yang lain untuk mencari tahu ini. Jadi misalkan, jadi sebaiknya dibikin program apa itu untuk supaya IPM-nya segera naik. Kan berarti Anda harus nyari faktor-faktor yang mempengaruhi IPM kan, yang mempengaruhi ini di masing-masing daerah yang rendah tadi kan belum tentu sama itu yang signifikan. Dan nanti gunakan yang namanya sebagai weighted regression salah satunya itu yang agak jadi spatial regression lah bahasanya. Nanti akan dengan mudah bisa melihat oh di situ yang signifikan ini, kabupaten ini yang signifikan ini. Maka nanti jadi bikin programnya bisa tepat sasaran itu. Nanti mungkin dalam waktu paling setahun 2 tahun sudah bisa menaikkan indeksnya tadi kan itu. Anda belum skripsi kan? Belum. Nah, makanya nanti kalau Anda memang tertarik sekali bisa ngangkat itu. Salah satunya nanti gunakan yang spasial itu. Jadi ini kan. Karena spasialnya kan basisnya kabupaten itu. Kemudian yang saya untuk yang stunting pernah saya coba di provinsi apa itu. Terus saya minta turut tentang IPM juga terus. Karena supaya kalau dia memang asal daerah itu coba lah walaupun nggak sempat di ini kan ya minimal pada saat dia mungkin akan nanti mungkin lamar bekerja di daerahnya atau ada kepedulian ke wilayahnya. Ya kayak nanti ini ya dibuat jadi 3, syukur ditambah yang selatan sama tengah ya. Toh ngolahnya kan cepet kan ini. Iya siap Pak. Nanti bahasnya kan polanya sama, tapi yang penting yang utama banyak itu adalah yang tempat KP-nya, yang lainnya hanya untuk semacam pembanding sesama yang satu pulau gitu. Iya. Iya. Tapi janganlah dibandingkan dengan yang Malaysia yang di Kalimantan tuh ya. Sudah sana nanti IPM-nya mesti lebih tinggi kan. Iya. Makanya mereka kalau nggak salah katanya kalau apa-apa lebih banyak ke seberang sana katanya. Yang di Kalut terutama itu, yang Kaltara itu. Iya, kabar juga Pak. Ya, oke terus apa lagi yang mau disampaikan? Kemudian ini hasil clusteringnya di mana kota yang masuk clustering tinggi hanya Tarakan dan sisanya di clustering rendah. Kemudian analisis cluster pada data gabungannya ini ada 8 kota yang masuk kategori tinggi dan 21 yang masuk kategori. Anda bisa bikin peta enggak? Peta. Belum pernah sih Pak, apa? mungkin saya pelajari dulu. Kalau salah di R bisa itu. Jadi gini, yang tadi supaya saya akan tahu bahwa yang peta Tarakan di sini itu di mana yang tadi rendah itu. Kalau saya Tarakannya berbatasan langsung dengan yang Malaysia kan. Iya ya kelihatannya Tarakan itu. Nah, nanti dari peta itu kelihatan kan. Jadi yang kayak tadi, yang nanti kan rendah sedang. Mungkin yang sedang deketan dengan Pontianak, yang lainnya mungkin jauh makin. Nah, itulah yang nanti kalau mau dianalisis dengan yang spatial regression itu menarik nanti. Akan melihat bahwa yang sana akan harus diapakan gitu untuk mendongkrak supaya IPM-nya segera naik gitu. Kalau bisa Anda bisa gambar peta, singkat saya pakai R bisa itu, yang dari setelah cluster ini terus bikin petanya itu. Oke Pak,
Mungkin saya pelajari Coba dulu, nanti Pak. cari Siap. tahu ya, kalau memang Ya. mudah ya lakukanlah gitu, kalau sulit ya nanti untuk skripsi gitu kan. Karena kalau dalam bentuk peta itu enak kan, saya nggak bisa bayangin Tarakan, Nunukan ini di manakah gitu. Nah, nanti setelah Gimana dibikin ya? tiga, Ya, Pak. kalau setelah dibikin tiga nanti biasanya yang rendah itu di daerah yang mana? Apakah jauh dari ibu kota? Biasanya kayak gitu kan. Ya benar-benar. Nah, itulah yang nanti cara untuk menggerakkannya kan dikasih jalur transportasinya kan, karena selama ini Kalimantan kan banyak kan ngandalkan sungai itu Iya. untuk pergerakannya itu. Nah, jadi nanti mungkin dari sisi itu kan, kalau di peta sudah kelihatan nanti, nah makanya tadi kalau Anda tertarik ini diangkat sebagai skripsi sebenarnya menarik itu. Karena nanti Anda bisa pakai tool statistik yang lebih tinggi. Kan Anda di kuliah nggak dapat kan regresi spasial kan? Enggak, belum pernah. Nah, itu makanya kalau regresi biasa kan ya bisa, tapi nggak bisa menangkap efek spasialnya. Makanya tadi dengan petanya itu nanti akan kelihatan itu. Kayaknya ini perlu itu dianalisis secara efek spasialnya, karena kayaknya ada ini yang mungkin pengaruhnya. Oke, siap, Pak. Oke, terus tadi yang digabung jadi seperti apa? Nanti gabung semua Kalimantan nanti yang coba yang gabungan tadi. Oh ya, nah ini sementara untuk 3 provinsi ini, Ini aja ini, yang tinggi 29 8 yang kabupaten kota. Di 8 rendah 21. ya nanti coba kalau ditambah jadi 5 nanti kelihatan sekali nanti ini betapa Kalimantan memang masih perlu ini. Saya yakin dibanding dengan Sumatera mungkin Kalimantan tetap agak di bawah IPM-nya ya kayaknya ya. Iya ya mungkin ya. Mungkin ya, Karena Pak. Sumatera Iya, kan lebih makmur kayaknya itu. Ini paling benar. mungkin ya kalau mau ya dengan Papua mungkin masih menang gitu. Tapi kalau di negaranya, nah ini makanya nanti setelah ditambahi Kalimantan Selatan dan Tengah, Anda dapatkan seluruh Kalimantan jadinya kan itu. Iya. Nah besok petanya kan akan berubah kalau memang setelah ada IKN kan. Yang IKN mesti nanti paling Iya. makmur dengan sekitarnya itu kan. Nah makanya untuk supaya nggak ada ketimpangan di Kalimantan, makanya ini kan jaringan jalan sudah dibuat, saya kira nanti bisa nanti coba ya ditambah yang ini, nanti pas yang ini gabungan berarti seluruh pulau Kalimantan kan nanti judulnya di sini. Iya. Data Betul. data apa istilahnya kabupaten kota di Pulau Kalimantan, jadinya bukan ini lagi kan, nggak usah disebut ini Iya, jadinya. betul. Tapi nanti jadi posisi si yang tempat kamu KB itu di ranking mana jadinya. Nanti kan Iya. kelihatan di Iya, peta benar. secara ininya. Jadi kan nanti yang merah mungkin yang rendah, kuning itu Udah. yang sedang, yang sudah ini hijau lah itu. Yang apa tinggi, nanti dikasih warna kayak gitu akan menarik itu, kelihatan sekali apa peta ininya. Nah, maka ini, nah ini yang harapan saya Bapeda mbok ya podo kayak gini. Saya yakin nggak mungkin bisa ada menganalisis kayak gini kan di Bapeda Iya itu. sih, Pak. Iya kan, Iya. karena nah, Anda minat nggak kerja di Bapeda Kalimantan? Anda disuruh pulang apa disuruh ke Jakarta? Saya sih Atau pengennya keluar sih, Pak. Nggak oh, pulang. tapi milih Jakarta apa Jogja? Nah, itu belum tahu, Pak. Nah, kalau Jogja ya jadi dosen aja gitu kan. Nah, saya lagi nyari dosen aja ya susah gitu kan. Nah, Iya. dapat yang jadi kalau memang sebenarnya dari sisi yang orang tahu, nyampe di Kalimantan harus sangat-sangat saya di Kalimantan itu ya banyak. Cuman dulu kan yang dibawa kan melalui transmigrasi. Dan transmigrasi karena nggak ditopang dengan pendidikan, ya mereka nggak terlalu menaikkan ini kontribusi secara IPM kan itu. Benar, benar. Benar, Pak. Di transmigrasi cuma adanya SD kan itu. Jadi SMP SMA nggak tahu itu. Jadi kayaknya yang orang-orang itu, jadi karena waktu itu lebih belum yang konteks migrasi dari sisi ini kan. Jadi akhirnya IPM-nya nggak mendongkrak banget yang, nah kalau sekarang kan harus karena tadi dengan dibikin jadi ada kemakmuran di setiap tempat kan orang mau berpindah ke sana itu. Ya soal orang Jawa mau ke Kalimantan, orang Kalimantan mau ke Jawa nggak masalah kan, jadi saling bertukar karena hanya biar nggak bosen gitu kan. So yang Jawa di Jawa terus ini kan. Nah ini yang maksud saya dengan peta IPM-nya nanti Kalimantan mungkin bisa terjadi pertukaran ininya antara di Kalimantan atau dengan yang di Jawa itu.
Ya kayak nanti ditambahkan ini jadi judulnya analisis klaster pada apa? Provinsi pada Pulau Nanti ada Kalimantan. ini ya dengan pada data tapi ini analisis klaster kabupaten kota di Pulau Kalimantan kan gitu di Kalimantan. Bukan Pulau Iya. Kalimantan ya Kalimantan karena kalau pulau nanti yang wilayahnya Malaysia ikut. Oh iya, benar juga. Iya, Pak, siap. Ya kan karena di Pulau Kalimantan ada wilayahnya orang lain gitu. Iya, iya. Jadi Kalimantan berarti kan artinya di ini kan di wilayahnya kita itu. Ya oke nanti Oke. tambahkan itu ya. Terus apa lagi mau ingin disampaikan? Sebentar, kalau Kemudian siluetnya berapa ini? Sebentar, siluetnya dulu. Yang ini siluetnya itu juga 2 juga, Pak. kayak 2, tapi yang untuk ke misalnya 3 juga berapa tuh? Dinilai berapa itu? Kok saya Iya, dekat agak, kok. 0, hampir 0,4 juga. Beda sedikit. 0,35 mungkin yang 2. iya. Yang 3 Ya juga oke malah berarti hampir. ini kan satu ini ya. Ini karena gambarnya kepotong di bawah. Ini 5 ya langsung ya. Yang ini 5 ya. Sebentar. 1, 2, Langsung. 3. 1, 2, 3, 4. Mungkin saya kira 3 bagus juga kok Mas. Siluetnya 3 juga tinggi. bagus 3. Iya. Loh kok Anda ambil 2 ya? Karena Ini ini memang lebih tinggi, Pak. oh 2 yang paling tinggi ya. Terus Iya, 3 ini yang agak rendah beda ini 4. ya. Terus sebenarnya 4 ya. Iya. Nah, mungkin bisa juga yang kontaknya nanti paling apa ini mungkin 4. Bisa juga nanti setelah tambah itu mungkin bisa juga memang kalau di sini malah pilihannya bisa 4. Jadi mungkin bisa juga kontaknya sangat rendah, rendah, terus sedang, baru tinggi gitu. Iya, Bisa dibuat boleh. seperti itu kan itu. Ya nanti setelah ditambahi yang selatan sama ini ya, yang tengah ya. Walaupun dugaan saya itu lebih baik kayaknya karena dia keuntungannya punya sawit kan itu. Oke. Itu kayaknya agak mungkin lebih secara ininya lebih apa makmur mungkin secara nanti kita lihat coba ya yang tambah yang selatan biar satu Kalimantan kita cover IPM-nya sekalian dan apa minimal secara untuk clustering ini nanti dapat suatu rekomendasi minimal pembanding bagi nanti sana minta ini kan sebenarnya makanya saya kemarin lagi mendorong yang kerja praktek atau apapun kalau bisa itu sebenarnya tidak setelah pulang ini karena nanti di situ mungkin saya bisa langsung ngasih masukan ke sana untuk apalagi yang ingin dianalisis itu. Maka tadi Hmm. saya tanya kamu disuruh-suruh fotokopi apa disuruh buatkan minuman nanti kan juga apa karyawan jadinya kan. Tapi kalau ini kan konteksnya sebagai seorang analisnya itu. Tapi karena Anda sudah pulang maka paling nanti di laporannya Anda sempatkan mereka disyukur di ini kan nanti ada soal bikin rencana pembangunan itu. Ini menurut saya daerah ini berdasar dari hasil saya gitu. Nanti dipertajam di ininya rekomendasi harapan saya di laporan KPMU nanti. Kita dapat Hmm. kesimpulan akhirnya ini nanti rekomendasi itu. Nanti kan akan ketahuan yang wilayahnya Kalimantan Barat pada saat kita lihat secara Kalimantan gitu lah ya. Itu ditaruh di mana itu. Kalau dia di yang sangat rendah kan sebenarnya malu juga kan itu loh. Nah, itu Iya. tantangan untuk ininya. Nanti kenapa saya bawa ke konteks secara keseluruhan satu Kalimantan itu kan untuk melihat bagaimana positioningnya antar ininya kan. Wah tempatnya yang nanti kan ketahuan kan yang Kalimantan Barat ada berapa yang di sangat rendah gitu misalnya. Yang di rendah di ini kan nanti akan kelihatan. Gitu. Iya, Pak. Betul, betul. Ini nanti ya Oke, mungkin dicoba buat itu. Ini terus nanti cara slide-nya juga nanti dibikin apa jangan biasakan bikin slide itu nggak poin-poin ya. iya siap, Pak. Ini Nanti kan dibikin poin-poin. nanti poin-poin jadi ini kayak ini kan pasar satu poin-poin aja jadi nanti dari sekian persen masih sangat rendah mungkin bahasa ininya lebih keren daripada hanya nyebut 8 sama 21 kan. Kadang dalam Iya, itu ada konteks di kesimpulan, Pak. iya oke nanti di kalau langsung dari outputnya bisa keluar persen nggak sih? Ini Kalau Anda pakai apa? outputnya enggak sih, Pak. Ini tambahin sendiri, mungkin tambahin tabel Oke, iya tambahin sendiri. di karena persen kan lebih enak ini kan kayak tadi bayangin berapa tadi 13 lawan 1 apa ya? Serem kan itu. Iya. Ya, Ya nanti mungkin bisa dibikin tambahin, yang Pak.
tetap yang 2 ada, yang 3 ada untuk yang per provinsi kan. Kalau yang total Mm-mm. ini mungkin 2 langsung 4 aja nggak apa-apa. Yang untuk Oke, siap Pak. keseluruhan ini. Berarti, nah tadi yang tambahnya kalau Anda bisa bikin peta ya. Iya, siap Pak. Kalau Coba bisa dulu bikin dipelajari. peta itu menarik gitu. Tapi ini kalau yang ini kabupatennya di mana coba ini? Kan tadi Anda bikin yang coba slide berikutnya. Yang kelompok, Iya. nah ini kan ketahuan kan di sini. Yang di yang rendah, Anda tahu ini yang punyanya Kalimantan Barat yang mana? Ada, ada. Di yang Eh, tinggi itu mana? Yang yang ikut di dia tinggi itu Kalimantan Pontianak. Barat cuma Nah, Pontianak doang satu. iya ya satu aja kan. Benar kan? Yang lainnya Iya, kelempar di sini. Terus padahal kalau ini yang Kute yang tadi direndah waktu ditandingkan di sama-sama Balikpapan, tapi ditandingkan dengan yang lainnya, dia posisinya naik masih ke level tinggi. tinggi kan. Kute ini Iya, Kute. Tadi kan di posisi rendah kan pada saat direlatifkan terhadap Balikpapan kan. Sama iya, Samarinda kan dia direndah kan, tapi Balikpapan Samarinda sama tadi Bontang ya. Nah, iya, tapi kan yang jadi naik level kan Kute sama ini secara relatif terhadap ininya dia masih sebenarnya masih dikatakan masih cukup tinggi. Jadi artian misalnya apa saya jadi gubernur di Balikpapan apa di yang Kalimantan Timur berarti yang saya urusi jangan yang Kute ini dulu kan, yang lainnya dulu misalnya kayak iya. gitu. Makanya nanti ini dibikin 4 ya. Kalau lihat siluetnya tadi kayaknya layak 4 lah itu. Karena itu Oke, siap Pak. dia siluetnya cukup tinggi juga itu dia. Ya nanti mungkin setelah ditambahkan saya nggak tahu nanti kan otomatis siluetnya kan berubah kan yang Iya, ya kan karena oke. nambah nambah data ininya nanti. Mm-mm, siap Pak. Kalau gambar ini gambar ini aja sih ya apa yang melihat groupingnya itu kan yang ini yang warna ini yang klaster 1 ya itu kan. Tapi ini kan bukan peta kan, ini hanya apa? Iya, bukan, bukan. Bukan, ini hanya berdasar dari min-nya kan. Dia Iya, dekatan dengan siapa itu kan itu. betul. Jadi kalau yang peta kan nanti bukan seperti ini. Ini kalau yang peta nanti kelihatan ini tadi yang kode yang tadinya di tingkat saya sih pakai R kayaknya bisa itu untuk bikin Mhm. sampai Siap, keluar nanti saya petanya. coba. Ya biasanya kebetulan saya ngajar multival di S2 nanti tak coba tugasin pas yang ini sampai keluar peta ya. Karena kalau peta mudah membacanya dibanding kayak gini ya. Iya, benar. Terus dari sisi kan nanti kalau wilayah provinsi kan biasanya ada kayak batasnya kan itu di petanya. Jadi nanti kan dari segi warna bisa dibikin kan yang hijau yang ininya. Iya, Terus betul. dia jadi secara Bisa. pada saat peta di yang Kalimantan mungkin kan jadi apa contohnya kayak yang Kute ini jadi naik di tinggi kan pada saat di Aspek provinsinya keseluruhan. dia rendah. Iya, makanya itu artinya kalau yang sudah keseluruhan ini kan sudah relatif terhadap semua yang ada di Kalimantan. Kalau yang tadi kan relatif terhadap di provinsinya masing-masing gitu. Ya, Nah, oke, terus sementara kesimpulan sementara Anda kayak apa coba sekarang lihat tuh. Mas Suara, kayak ini mungkin terlalu banyak saya bacakan poin-poinnya Oh, udah singkat aja ini. ya, Pak. Oh, nah ini oke. Nah, jadi intinya Kalimantan Barat itu memiliki rata-rata keempat indikator IPM itu terendah di antara Oh ketiga ya sebentar, provinsi. bentar. Waktu Anda bikin ini nggak usah selalu bolak-balik mengeluarkan berdasar hasil ini, berdasar ini Oh kemungkinan ya, toh itu nggak tahu kan yang dinikahnya langsung aja ke toh sudah tadi jadi tidak ada, bagi kelasnya sudah jelas kan. Langsung aja iya misalnya Pak. di poin 1 tekan apa ini sebenarnya? Provinsi Kalimantan Timur indeks IPM-nya tertinggi rata-ratanya. Nah berarti Dan langsung gitu Kalimantan Barat aja. rendah. Oke, siap Pak. Kan berdasar rata-rata udah cukup Kemudian kayak gitu kan. Terus ini yang kedua mau mengatakan apa? yang kedua mengatakan persentase clustering Hmm, pada provinsi Kalimantan Barat itu yang rendah itu yang rendah yang tinggi itu sebesar 7,14%, sedangkan sisanya itu rendah. Nah, hmm,
Nah, nanti mungkin pada saat buat kesimpulannya Anda bisa Kalimantan Barat dulu, terus nanti relatif terhadap satu Kalimantan itu. Jadi artinya positioningnya Kalimantan Barat sebenarnya kategori di apa yang termasuk rendah, walaupun nanti dari IPM-nya kan ada ya, IPM provinsi kan ada ya, apa IPM selalu basisnya Ada, kabupaten Pak. kan ada IPM provinsi ya. Nah, Ada. nanti Anda related kan terhadap IPM provinsi sekalian aja. Kalau ini kan karena berdasar yang kabupaten kan. Nah, nanti Iya. bisa lihat itu. Ya, oke, ini tadi ininya, terus yang ketiga apa ini? Nah, ini menyatakan 30% kabupaten atau kota di Kalimantan Timur berada pada klaster yang IPM-nya tinggi. 30%. Oh ini yang Kalimantan Timur tadi barat, terus utara dibikin sendiri-sendiri ini ya. Iya. Oke. Kemudian yang timur kemudian 20% kabupaten atau kota di Kalimantan Utara itu klasternya IPM-nya tinggi. Oke, 20%. Nah, kemudian berdasarkan hasil gabungan ini, nah untuk Kalimantan Barat itu hanya satu kota yang masuk klaster tinggi, yaitu Kota Pontianak. Kemudian di Kalimantan Utara ada satu kota juga, yaitu Tarakan. Kemudian pada Kalimantan Timur ada 6 kabupaten atau kota yang masuk klaster tinggi, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Kemudian klaster 2 atau klaster rendah itu sisanya cukup banyak, yaitu 13 kabupaten kota di Kalimantan Barat, 4 kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, dan 4 kabupaten atau kota di Kalimantan Timur. Oke, saya kira nanti tinggal tambah ininya aja. Tapi nanti tampilannya nggak kayak gini ya, terlalu banyak diulang-ulang kan, berasa lah klasternya ini nggak. Nanti bikin lebih taktis itu. Nah, nanti ada sarankan rekomendasi sebenarnya itu ya. Ini kan kesimpulan, nanti ada rekomendasi. Ada belum kan? Belum punya rekomendasi kan? Belum. Kalau skripsi kan kesimpulan dan saran, tapi kalau KP saya lebih senang kesimpulan dan rekomendasi itu. Rekomendasi kan kayak kita ini kalau menyarankan ke gubernurnya kan nggak enak ya, rekomendasi gitu. Rekomendasi kan boleh tidak, kalau saran kan menyarankan kan kesan sana lebih. Kalau rekomendasi kan dari hasil ini ya, namanya nanti kesimpulan dan ada nanti rekomendasi ya. Jadi mungkin nanti kalau setelah dibagi 3 sama 4 nanti mungkin utamakan dulu yang rendah tadi supaya bisa berpindah ke sedang misalnya. Syukur ada beberapa yang sedang digeser ke yang tinggi tapi karena ini Anda belum mencari faktor-faktor yang masing-masing daerah itu. Sudah? Iya. Belum, baru sekilas ini Pak. Bentar. Nah ini. Bentar, ini poinnya. Ini terlalu banyaknya Pak poinnya. Jadi intinya IPM. Tapi ada sudah bisa melihat terlihat dengan provinsi lain itu di dimensi pendidikan, di mana rata-rata lama sekolah Kalimantan Barat itu hanya sebesar 7,433, yang berarti rata-rata masyarakatnya belum menambahkan bangku sekolah menengah pertama. Kemudian solusinya pemerintah harus menggalakkan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan juga menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan dapat dengan mudah dijangkau. Karena di Kalimantan Barat itu bahkan ada yang sekolah itu 5 jam sehingga dibuatkan asrama di dekat sekolah. Dan itu pun asramanya bukan asrama sekolah gitu Pak. Jadi kayak rumah bekas, rumah yang nggak terpakai gitu. Itu sih intinya. Tapi belum rekomendasi secara jelas. Nanti bikin kayak rekomendasi yang kan ada juga kebetulan dari daerah situ mungkin yang kalau yang lainnya ya mungkin kalau bisa ya Anda bikin rekomendasi tapi ada dasarnya ya. Jadi memang akan lebih baik lagi kalau dianalisis lebih jauh sebenarnya, tapi kan mungkin ini kan tidaklah wilayahnya lah karena ini masih di level kerja praktek, jadi saya nggak akan untuk terlalu jauh lah itu. Ya, oke, sementara udah cukup untuk. Sudah Pak. Apa nih kamu panggilannya apa? Gevira, Sura. Gea Pak. Apa? Gea. Kok nggak ada A-nya kok itu? Gevira. Oh tapi Gea gitu. Iya. Ya oke. Saya kira untuk Gea sudah cukup. Yang lainnya sudah cukup ya Gea ya.
Tapi Ya yang sudah penting Pak. minimal ambil pelajaran dari ini, harapan saya kerja praktek itu ya yang serius seolah-olah Anda memang sudah jadi kerja di sana gitu. Ini yang saya maksudkan dengan apa, kenapa saya minta untuk ngolahnya harus. Oke, yang berikutnya siapa? Yang Lutfi apa Anissa? Saya, Pak. Oke, Anissa silakan. Kamu udah posisinya udah sampai mana ya kemarin ya? Biasanya enggak, biasanya kan. Oh iya, ini yang kedua, Pak. Oke. Bentar, saya share screen dulu ya, Pak. Oke, silakan. Tapi mungkin singkat saja ya, Pak, soalnya mengingat apa-apa. waktu ada kelas di sini. Ya nggak apa-apa. Jadi yang penting ini progres sementara. Tadi kan dari yang lama kan yang Gea tadi kan bisa diambil pelajaran dari situ. Saya nggak perlu, kalau bisa Anda ngikutin seperti yang saya sampaikan ke Gea tadi itu loh. Oh iya, Maksud baik. saya kayak gitu. Jadi Anda bisa singkat tapi besok ikuti seperti itu. Oke, silakan. Apa yang Anda sudah ini kan apa? Jadi kemarin itu kan saya memakai berdata panel ya, Pak. Kemudian sudah diperoleh R-square-nya. Kemudian dari Bapak sendiri menyarankan untuk meningkatkan nilai R-square dengan menambahkan variabel atau metode yang lain. Kemudian saya sudah menambahkan variabel, Pak. Ini diperoleh R-square-nya itu 64, itu yang tertinggi buat yang metode pakai fixed effect. Kemudian untuk yang fixed effect menggunakan LSDV atau least square dummy variable itu R-square-nya 87,74, Pak. Jadi metode yang saya pakai itu yang ini, FEM SLDV. Begitu, Pak. Untuk penambahan variabelnya itu menurut jurnal-jurnal yang saya baca itu untuk non-performing itu sendiri ada variabel internal dan eksternal. Sebentar, Pak. Di sini saya variabel internalnya memakai yang kemarin, tidak saya rubah. Kemudian variabel eksternalnya saya menambahkan upah minimum kabupaten kota dan inflasi Jawa Tengah, Pak. Begitu, Pak. Bentar. Oke, ini kalau sampai ini yang berikutnya juga sudah. Jadi ini ya sudah, tapi tinggal nanti berarti apa? Anda kemarin KP-nya di mana ini? Di OJK Solo, Pak. Oke, Solo. Dan Iya. juga sama ya, kalau bisa ada sesuatu nanti rekomendasinya apa, harapkan di ini ya. Banyak kalau yang KP saya inginnya ada kesimpulan dan rekomendasi untuk OJK harus berbuat apa gitu. Oh, Sesuai iya, Pak. OJK ya. Tahu Iya. kan OJK? Jadi nanti dari sini kayaknya belum ada tadi ya kesimpulan ke ininya ya nanti ya. Kesimpulannya belum, Pak. Oke, nanti ini. coba sampai mulai siapin slide-nya ya. Kan Oh, kan iya. sudah, ini laporannya sudah di-share ke saya ya. Belum, Pak. Soalnya belum final. Kemarin Ya, masih. apa? Justru belum final itulah saya masih bisa nambahin. Nanti kalau sudah final saya nggak boleh apa-apa nanti. Oh, iya, Sudah baik, tinggal Pak. menilai nanti. Ya memang harapannya kan saya ingin memberi nilai A maka harus apa gitu kan gitu loh. Bukan. Iya, baik, Pak. Jadi makanya kalau bisa ini sudah mulai di-share. Jadi kalau suatu saat saya pas ingin lihat nanti kan bisa lebih cepat itu. Baik, Pak. Ya kan nanti di-share sama ini ya, sekalian bikin slide-nya juga yang pakai yang ini ya, yang waktu itu. Oh, iya, baik, Pak. Nanti pakai Google Slide saya bikinnya. Iya, nah itu makanya. Ya oke, mungkin sementara itu nanti tampil yang tadi yang punya saya sarankan ke itu nanti silakan ya, yang tadi kita sudah ini kan. Iya, baik, Pak. Ya oke, silakan Lutfi apa sekarang? Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi ini monolog saya yang kedua Pak.
untuk yang dari mulai pertama kemarin, saya diminta untuk menyusun profil BNI Sekuritasnya, tempat saya KP, serta rincian kegiatan saya selama KP kemarin. Mungkin saya langsung izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, silakan. Ya. Baik, apakah sudah terlihat nih, Pak? Sudah, ya silakan. Oke, baik. Jadi untuk PT BNI Sekuritas itu merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia atau sering dikenal PT BNI yang didirikan pada 12 April tahun 1995. PT BNI Sekuritas ini memiliki ruang lingkup kegiatan usaha itu meliputi perdagangan efek, termasuk di dalamnya bertindak sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut dengan memperhatikan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Kemudian ini untuk struktur kepemilikan sahamnya itu 75% dimiliki oleh PT BNI itu sendiri dan 25% dimiliki oleh mungkin ini aja dulu loh. Jadi nanti kalau sudah kira-kira memang ini nanti mungkin mulai siapkan slide-nya juga ya. Jadi kalau lihat dari ini kan pokoknya kondisi ininya, OJK-nya sudah, tanggung jawabnya apa, dan Anda waktu kerja di yang kalau daerah mungkin kan beda dengan pusat kan? Apa tanggung jawab kerjanya? Iya, izin Pak, saya di BNI Sekuritas, Pak. Sorry, BNI Sekuritas di apa? Apapun kan antara di yang wilayah sama apa pusatnya kan ada beda kan itu. Sebenarnya kalau di daerah layanannya apa BNI Sekuritas? Apakah lebih nyari apa investornya atau dari sisi apa itu? Itu nanti apa? Saya kira mulai juga mungkin kalau sudah banyak yang dibuat mungkin bikin slide ya biar nanti cepat komunikasinya ya. Kayak tadi kan dia kan sudah mulai ke slide kan itu. Nanti sama juga seperti yang tadi Anda juga nanti bikin slide ya. Intinya sekuritas di cabang di daerah itu tugasnya apa dan Anda kemarin kerjaannya apa dan apa yang Anda analisis itu memberi manfaat apa ke BNI Sekuritas lah. Anggap aja kan Anda itu kalau kerja di daerah itu di sekuritas daerah itu. Baik. Ya oke nanti di ini ya di apa slide-nya sekarang ya nanti di sini ya di share juga ke saya langsung ya sudah ya jadi besok mungkin pas sebelum saya ketemu Anda kan sudah mulai lihat-lihat itu biar nanti saya ngasih sarannya lebih cepat itu. Oh baik Pak. Ya nanti di mulai. Ya mungkin sementara untuk ini hari ini cukup dulu nih saya mau pindah ke satunya. Ya nanti besok di semua bikin slide ya biar walaupun nanti kan belum slide final ya tapi sudah bisa diinikan. Ya oke ya mungkin untuk hari ini sementara udah cukup ya. Tapi ambil apa yang tadi diskusi panjang saya dengan Gia silakan di apa ikuti saran-saran itu juga yang setipe dengan Anda kan yang satunya terkait dari sekuritas, yang satunya tadi terkait apa tadi? Yang Anissa apa tadi? OJK Pak. Oh ya OJK ya satunya OJK satu dari sekuritas ya jadi itu kan peranannya kan kok beda itu. Ya oke mungkin sementara cukup itu ya nanti saya langsung di-share aja ke saya ya semua dokumennya ya. Terus nanti minggu depan mulai coba diselaikan karena Anda sudah selesai semua KP-nya kan? Sudah. Iya Pak, sudah Pak. Ya kan? Ya makanya kan tinggal sudah kelaporan kan jadinya. Ya oke, saya kira mungkin hari ini sudah cukup ya. Angkasnya nanti di jam apa mungkin untuk minggu depan agak lebih panjang karena nih hari ini sudah yang terakhir ini kan ada kuliah yang S3 jadi ini saya harus pindah dulu. Ya oke, saya kira udah cukup dulu ya. Apa ada yang tanyakan? Sudah. Sudah. Ya oke nanti ya minggu depan ke slide ya. Oke saya tutup ya. Terima kasih ya. Jadi, ini, terima kasih Pak. ya oke ya. Terima kasih Pak. Ya oke.